Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ceritanya, ini idenya saya sebenarnya. Cuma saya tidak menyangka kalau anak-anak juga punya ide yang lebih cerdik dari saya, yaitu menyuruh saya sekaligus jadi pemateri. Nah, tadinya saya pikir biar cari orang yang benar-benar lebih expert untuk berdiri di sini, tapi gimana kalau Bapak aja? Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau katanya Pak Prabowo namanya efisiensi ya, cari yang gratisan. Oke. Oke. Ya, gratisan dosennya Dewi Rawah. Mosok Pak disuruh bayar dosennya Dewi ya, gitu. Ya. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi apa ya? Melawan pemahaman kita selama ini ya. Karena itulah pentingnya ilmu pengetahuan, itulah pentingnya sains, itulah pentingnya sekolah. Pengetahuan yang kita dapatkan seyogianya akan diterapkan dan bisa merevisi budaya yang selama ini kita selalu lakukan. Budaya itu kan sebenarnya pola pikir. Pola pikir itu akibat dari suatu kebiasaan yang diulang-ulang terus akhirnya membudaya. Lah budaya itu kan belum tentu benar. Makanya ada sains yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, seyogianya orang tuh semakin tinggi pendidikannya, pemikirannya semakin ilmiah, semakin saintis dan bisa tahu oh ini budaya yang salah. Orang-orang punya budaya tidur larut malam gitu. Terus pagi-pagi masih ngantuk. Nah, itu salah. Punya budaya nek mangan kan ora sego ya ora. Nah, itu kita akhirnya tahu itu adalah budaya-budaya yang sebenarnya bisa benar bisa salah. Benernya tergantung aktivitas fisiknya. Bisa salah kalau kita nggak punya aktivitas fisik sama sekali. Mangane sego karo mie kentang, sego mie kentang karbu kabeh garapane ning omah jogrok nonton TV. Moro-moro diabetes. Nah, kayak begitu. Nah, kita punya stigma di masyarakat bahwa kalau sudah tua, mohon maaf, sudah lanjut, dilereni. Ya, mesti punya gitu. Pak wis ora usah kokean kerja, ora usah kokean angkat-angkat leren mawon. Ya toh? Kedengarannya itu saran yang baik. Padahal itu sebenarnya adalah saran yang membunuh perlahan. Ya. Ini juga bukan cuma untuk jenengan, untuk teman-teman mahasiswa mungkin juga baru tahu. Orang ini yang mahasiswa saya yang benar-benar prodinya olahraga baru gitu. Kemarin waktu saya nyampaikan ide, loh kamu baru tahu. Ya, gitu. Oke, karena kenapa saya biasa ngomongnya teman-teman, tapi ini nggak bisa teman-teman nih, ini Bapak Ibu. Saya biasa ngomong di kalangan muda, jadi teman-teman itu ini. Saya lidahku agak membiasakan Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, manusia itu punya keadaan alami yang namanya sarkopenia. Ada yang tahu sarkopenia? Teman-teman mahasiswa, ada yang tahu? Monggo. Teman-teman mahasiswa, Cindy, ayo olahraga mana Arya tahu? Tidak tahu. Oke, sarkopenia itu adalah kondisi di mana massa otot berkurang. Massa otot itu berkurang. Makanya kadang kalau kita olahraga atau angkat-angkat kayu, misal suaminya tuh ngarit atau gimana, karena saya juga tinggal di Dusun Grunggung, Arjosari sana, Desa Gunung Sari, jadi dunia perengaritan juga tahu. Jadi tahu. Sing angkat, sing munggah, ngarit, ngotong-ngotong itu makane wedhus, makane sapi itu saya tahu walaupun saya tidak di sana, tapi ngerti. Gitu. Kok semakin lama semakin tidak kuat, semakin lama semakin lemah. Iya, itu namanya sarkopenia. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak usia saya. Saya sekarang usianya 30 tahun. Ya. Jadi mulai usia saya 30 tahun ini sudah mulai terjadi sarkopenia, penurunan massa otot. Dan akan terus turun dari tahun ke tahun. Jadi penurunannya tuh per tahun. Bisa sekitar 5-10%. Banyak loh 5-10% itu.
Nah, makanya terjadi kok semakin lama semakin berat. Atlet sepak bola mendekati usia 30 tahun mesti melayune wis ora patek kuat. Karena itu memang kondisi alamiah tubuh. Kalau ada atlet sepak bola yang masih kuat sampai umur 40 seperti kalau kita tahu Ibrahimovic gitu ya. Berarti dia menjaga tubuhnya benar-benar bagus. Oke. Nah, gini. Ada juga, ini berkaitan dengan sarkopenia. Sering sekali kita dengar Pak Kae, Bu Kae meninggal karena kepleset di kamar mandi. Sering dengar? Nah, itu tidak lain tidak bukan juga karena efek sarkopenia. Ketika otot sudah mulai turun masanya, maka otomatis tulang juga turun kepadatannya. Itu otomatis, ya. Jadi udah ototnya lembek, tulangnya mesti ikut lunak. Nah, ketika terpleset di kamar mandi, rata-rata ini patah. Ini pasti patah rata-rata. Padahal tulang apa namanya Cindy ini? Tulang paha, namanya os femoris ya. Tulang femur. Tulang femur itu salah satu tulang terbesar di tubuh manusia. Ya. Nah, salah satu tulang terbesar loh, tapi bisa patah. Jadi ibaratnya ini tulang femur, ini ada kaputnya. Kaput ini adalah yang nempel ke selangkangan gini. Nah, supaya bisa gerak lah, bisa gini. Nah ini. Yang patah ininya. Di sini ada pembuluh darah yang besar. Maka ketika patah, pembuluh darahnya ikut pecah, terjadilah pendarahan. Jadi orang meninggal karena kepleset di kamar mandi, karena nggak kuat, sudah nggak stabil, kepleset, patah, pendarahan. Lah saya sudah minum Anlin, sudah minum, ya ada yang minum Anlin. Saya sudah minum susu kalsium, saya sudah berjemur di terik matahari biar dapat vitamin D. Percuma. Ya. Karena gini teman-teman, teman-teman ya Allah. Saya biasa ngomong teman-teman, karena gini Bapak Ibu. Tulang itu punya keunikannya sendiri. Dia bisa menyerap kalsium dan juga vitamin D ketika kepadatannya bagus. Kalau kepadatannya tidak bagus, kita minum Anlin 5 dos sehari, percuma. Yang ada diabetes, gitu. Gulanya ada, ya. Ada gulanya. Kalsiumnya nggak terserap, diabetes iya. Lah, maka dengan kita menjaga otot tetap kuat, tulangnya ikut padat. Ketika tulang padat, ya tulang ikut padat, maka dia bisa menyerap kalsium dengan baik. Ya, jadi bukan produknya yang salah. Ini aku minum iki kok panggah jelek tulangku, kok panggah gini. Bukan produknya yang salah, tapi kebiasaan hidup kita lah yang salah. Nah, karena sarkopenia tadi. Kok bisa terjadi penurunan yang begitu keras? Satu, karena gaya hidup kita terlalu pasif, tidak mau bergerak. Itu tadi, panjenengan pun sepuh, leren mawon. Maksudnya leren uripe, tapi alon-alon ini. Itu adalah saran ngomongnya sebenarnya mau gitu, tapi enggak gitu. Seperti itu. Sebenarnya seperti kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu benar-benar ilmunya dan mempraktekkan, latihan beban itu malah bagus. Nah, ada orang itu yang masih begini, sakit nggak sakit itu terserah saya, yang sakit itu kan saya, gitu. Pasti ada yang seperti itu. Kita harus ingat bahwa ketika kita sakit, yang susah bukan kita saja. Yang susah adalah kerabat, keluarga, saudara. Ini ada cerita real sekali. Ada yang pernah diajar Pak Joko Sutrisno. PGSD pernah diajar Pak Joko Sutrisno? Ada dosen sepuh di Stikip namanya Pak Joko Sutrisno. Beliau adalah dosen yang luar biasa. Sepuh tapi nggak pernah ngeluh. Kalau dikasih kelas atas naik turun setiap hari, setiap waktu tidak pernah ngeluh. Naik lantai 2, lantai 3 itu nggak pernah ngeluh. Selalu energik, padahal usianya sudah 70-an.
beliau pernah ngeluh sama saya tentang istrinya. Jadi pernah berdua sama saya di suatu ruangan sambil nunggu ulangannya selesai. Cerita, aku pawegel Mas karo bojoku. Lah wong bareng pensiun ki kon obah ra gelem. Gerak no ra gelem, kon golek kesibukan ngono ra gelem. Garapane ki bendina mung nonton TV, ngopi, lungguh. Nonton TV, ngopi, lungguh. Kayake pas 3 wulan apa pirang wulan ngono gek bablas ra iso mlaku. Akhirnya nggak bisa jalan. Sama sekali nggak bisa jalan. Ketika nggak bisa jalan, akibatnya apa? Pipis dikancani. Mohon maaf, BAB dikancani. Mandi dimandiin. Jane ki ya piye ya Mas, aku ya susah. Mosok menguyuh lho tak kancani. Mosok ngising lho tak. Tapi ya piye wong ya bojoku nah gitu. Beliau itu ngerasa seperti itu. Jadi kalau ada mindset bahwa nanti kalau saya tua, saya sakit, ada anakku sing ngerawat. Percayalah, anak itu tidak akan seneng. Ya, kalau toh seneng diempet, aslinya ngempet. Nggak ada yang seneng, yes aku merawat ibuku yang sakit, yes cita-citaku terkabul. Nah, tidak ada. Mesti dongkol, apalagi kalau anaknya udah berkeluarga. Iki dhuwit kudune iso mbayari SPP anakku sekolah dienggo ngobatne ibu. Iki dhuwit iso tak nggo tuku kebutuhan pokok, tak nggo mbayari ibu. Aku iso belajar ning panggon kono, iso melok seminar, iso melok apa, ora iso nandi-nandi mergo njaga ibu. Tidak mungkin atine bahagia, itu tidak mungkin. Mesti dalam atine ndek ndang mati ya ibu. Loh, kalau jujur-jujuran mesti kayak gitu, gitu. aku lho Bu ning omah kok ning penjara ya Allah, ndelok kancaku main pingpong, main badminton, ibu tak tinggal kok nek nguyuh sapa sing ngancani. Nah, makanya itu ketika kita tua, yang sulit untuk diperbaiki adalah daya jantung dan paru. Jadi kalau mau ikut olahraga jangan yang banyak jantung paru, misalnya badminton, bal-balan. Lah, ya nak mangke ngeletak ning tengah lapangan. Ya. Jadi kalau mau olahraga, olahraganya yang melibatkan otot rangka. Ya, otot rangka latihan ini. Jadi dikuatkan ototnya. Sehingga apa? Tulangnya nanti terangsang, kuat. Ketika tulangnya terangsang kuat, menyerap kalsium bisa lebih bagus. Di kamar mandi tidak akan ada goyang-goyang atau ya jatuh. Stabilitasnya masih tetap bagus. Kalaupun jatuh tidak akan terjadi patah tulang sehingga masih hidup. Efek lainnya, ketika otot ini kita kuatkan, maka pembuluh darah juga bagus. Bisa mengantar gizi-gizi ke seluruh organ tubuh dengan baik. Makanya metabolismenya bagus. Ngoten nggih. Jadi kalau mau olahraga di orang tua itu lebih bagus yang melibatkan otot. Kalau nggak bisa sekuat, dari duduk bisa. Ya, dari duduk gini berdiri lagi. Duduk lagi. Ibu ngapain tau olahraga le, olahraga nduk. Mbok kira kowe ae sing pengen olahraga ya gitu. Nah, begitu. Jadi ototnya tetap bagus. Nanti kalau anak sudah punya anak lagi jadi cucu, gendong cucu enak. Sehat, kemana-mana sehat. Anak mau mengembangkan dirinya kemanapun tidak kita halang-halangi. Gitu. Jadi jangan punya mindset anakku seomben tak gedekne ya ben ngurus aku, jangan. Biarkan dia mengurus kehidupannya sendiri. Jangan kita halang-halangi dengan gaya hidup kita yang jelek, akhirnya kita sakit. Ngoten. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita praktek. Teman-teman, monggo. Prakteknya sebelum pakai yang beban itu. Jadi, Bapak Ibu, nih. Permisi. Kadang-kadang masih ada yang belum bisa squat. Squat ngeten, Bu.
Wah, ini nek nggak bisa, nek nggak kuat ya kadang-kadang ya. Ya. Kelang ya. Ya. Ya gitu. Nah. Akhirnya caranya dari duduk gini, berdiri, duduk lagi. Berdiri, duduk lagi. Mungkin nanti kalau belum pernah sama sekali 15 kali udah kemeng. Ya. 15 kali pagi, leren. Nanti siang lagi 15 kali. Sore lagi 15 kali. Ketika sudah terbiasa 15 kali, otot ini akan mengalami adaptasi. Jadi 15 kali itu sudah terasa ringan, nambah jadi 20 kali. Nah, ketika sudah bisa 50 kali, berarti ini sudah kuat. Nah, berarti bisa coba, nggak usah pakai itu, langsung gini. Oh, bisa. Wah, ikut pilates saya ini, waduh. Cocok ini. Ngoten. Oke, bisa dicoba, monggo. Dari duduk persiapan, ikuti saya. Dari duduk. Kalau belum kuat dipegangin, ada yang megangin, sinten sing mboten kuat? Ada yang megangin? Yo. Nah, jadi kalau ada nggak kuat, bisa nyari pegangan, Mbah. Pegangan. Iya, gitu. Iya. Semuanya ikuti. Duduk dulu. Siap. Satu. Duduk lagi. Dua. Duduk lagi. Tiga. Duduk lagi. Alhamdulillah masih kuat semua ya. Oh iya. Bagus. Oke, coba nggak pakai ini? Coba, monggo berdiri. Oke, bagus. Alhamdulillah masih kuat semua. Saya terlanjur skeptis. Oke, 1, 2. Adik-adik mahasiswa boleh ikut, saya nggak yakin kamu juga bisa. 3, 4, oke, 5, bagus, sip. Oke, itu melatih otot paha. Nah, di kaki ada otot yang penting juga, yang sering kram itu otot betis. Caranya latihan gampang, jinjit. 1. Terus turun lagi. 2. Tunjuk lagi. 3. 4. Wis rada keringetan. 5. Oke, contoh 5 aja dulu. Nanti di rumah dicoba seberapa mampunya. Oke. Enggak usah maruk 100 kali, Pak. Mor-mor berangkelang, waduh saya ini ranggenang ya. Salah dhewe kebanyakan. Dah, dumbbellnya minta tolong. Itu kaki nggih, kaki. Sekarang lengan. Sini, saya 1. Oke, sudah? Oke, begini. Kita latih otot yang lengan atas saja. Sebenarnya yang ini juga nggak apa-apa. Yang ini dulu aja, yang populer. Namanya dumbbell curl. Jadi 1, angkat, turun. 2, turun. 3, turun. 4, turun. 5, ya ngoten. Berarti nanti yang kiri, utangnya yang kiri gitu. 1, turun. 2, turun. 3, turun. 4, turun. 5, bagus. Nanti di rumah dicoba dewe. Aku bisa 1000 kali, Mas ya. Wah, kemualan.
Oke, kita latih otot lengan. Jadi otot lengan itu ada bagian depan ya, deltoid itu ada depan, samping sama belakang. Kita latih yang depan dulu. Depan gini, 1. Jadi gini gerakannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 10. Oke, yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mboten kuat. 8. Ayo. 10. Oke. Ke samping, yang samping sini. 1. 2, 3, 4, 5. Oke, gantian yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, segitu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah. Oke. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Jadi ketika kita latihan beban, tidak penting untuk seberapa berat bebannya, ndak usah. Yang penting terasa. Udah terasa itu aja udah cukup. Itu sudah cukup untuk menguatkan otot. Perkara jumlah, ya. Jumlahnya harus berapa kali? Dikira-kira sendiri. Mas, aku mampunya 50, 50 saja. Sehari 50. Mas, aku mampunya 30, 30 saja. Ya. Yang penting rutin setiap hari. Ya, jangan memaksakan diri, aduh 100, ya, aduh nggak kuat. Dan bagi yang belum pernah melakukan, terus nanti nyoba di rumah, saya jamin ototnya merengkeleng. Saya jamin ototnya merengkeleng, itu 100%, pasti. Merengkelengnya otot itu adalah tanda adaptasi anatomis. Jadi otot yang tidak pernah dilatih sama sekali, tiba-tiba digerakkan, dia protes. Iki piye to iki? Tek moro-moro aku dijak ubah. Dia kaget. Kagetnya itu diberi sinyal merengkeleng tadi. Itu ototnya kaget. Nah, kaget itu adalah tanda dia melakukan adaptasi. Oh, ternyata sekarang pemilikku sudah mulai punya aktivitas yang baru. Berarti aku harus mempersiapkan diri. Tadinya kaget, habis itu besoknya siap-siap. Oh, besok engko ge ubah neh. Besok dipakai lagi, rasanya sudah lebih kuat. Walaupun rasanya masih merengkeleng, Mas, coba dipakai lagi, nanti rasanya lebih kuat. Ya. Jadi sama waktu saya ngelatih dulu. Nanti malam kalian merengkeleng semua. Waktu besok latihan lagi, datang lagi, rasanya pasti sudah lebih kuat. Walaupun badannya merengkeleng. Ya. Itu pasti. Ibaratnya kita nggak pernah nulis gitu. Nggak pernah nulis, moro-moro diajak nulis kan ototnya masih kaget. Masih kaku gitu. Tapi nanti kalau kita berhenti, ya nggak bisa nulis-nulis terus. Dipakai terus, sama di olahraga. Kalau merengkeleng terus berhenti, selamanya kita berolahraga akan selalu merengkeleng. Selamanya. Ya. Itu adalah edukasi yang jarang orang tahu. Barang merengkeleng kayak mandek. Bukan, itu hanya adaptasi. Kalau merengkeleng terus mandek, selamanya kita olahraga pasti merengkeleng. Pasti. Ya, jadi dipakai terus. Ini tahap terakhir. Perkara makanan. Ya. Harus mulai, karena saya juga sudah mulai mengatur makanan di usia saya. Mengurangi konsumsi gula. Ya. Mau tidak mau, tubuh kita tolerannya terhadap gula pasti sudah berkurang. Saya mulai umur 28 tahun, bobotnya hampir 80. Soalnya senengannya manis. Padahal dulu bobot saya cuma 64. Saya makan mie sedap sekali bisa 4 habis. Sekali makan 4 porsi habis. Sekarang sudah tidak berani seperti itu. Makan mie paling 2 bulan sekali, itu pun juga mie-nya 2, telurnya yang banyak.
gitu. Jadi karbonya mulai sedikit. Itu saya yang 30 tahun, apalagi panjenengan. Nah, mulai kurangi gula. Kalau toh minum teh, cobalah teh yang tawar. Nah, dan ini adalah kesalahan yang sering sekali saya ketahui. Minum teh setelah makan. Tidak boleh. Ya. Teh sama kopi itu kalau minum pas lagi nggak makan. Gitu. Atau kalau habis makan habis 2 jam. Kenapa? Ada zat gitu yang namanya tanin. Dia itu menghambat penyerapan zat besi. Zat besi itu buat apa toh? Zat besi itu ada, kumpulan zat besi itu ada di satu bagian hemoglobin. Hemoglobin itu berkumpul di satu sel namanya sel darah merah. Sel darah merah itu ngangkut oksigen. Ya. Ngangkut oksigen untuk metabolisme. Jadi apa yang kita makan itu diolah di tubuh yang namanya metabolisme. Kalau kita kekurangan zat besi, otomatis kita kekurangan asupan oksigen. Kalau kita kekurangan asupan oksigen, metabolisme tidak baik. Nah, tidak bagus. Tuh, kurangi konsumsi gula. Banyak protein. Protein dari mana? Gampang loh nyari protein. Demi Allah gampang banget. Kacang protein. Kacang panjang protein. Gitu. Kalau dari hewan, telur protein. Telur ayam, telur bebek protein. Daging ayam itu juga protein. Yang banyak lemaknya itu bagian kulitnya, ya. Daging ayam protein, daging kambing protein. Daging kambing itu protein yang tinggi, bagus. Yang bikin mereka kolesterolnya tinggi adalah karena cara masaknya salah. Garamnya banyak, kecapnya banyak. Kalau kita masaknya biasa aja direbus atau dikukus, cuma kasih garam dikit, itu bagus. Proteinnya tinggi banget. Saya juga nggak suka seperti itu. Saya juga nggak suka. Saya cuma mau membenarkan mindset dari daging itu bagus. Yang bikin salah tuh karena cara masaknya. Dibikin sop bagus, gitu. Dibikin sop bagus. Yang jangan sampai ada di sate. Jangan banyak-banyak makan sate, ya. Dibikin sop lah kan udah enak dibikin sop, gitu. Dibikin semur jangan. Sop aja. Banyak pilihan makanan baik yang dan enak. Makanan baik yang dan enak banyak. Gado-gado itu kan enak tur baik ya. Timbang sego goreng. Nah, itu tadi. Karena kenapa teman-teman lagi? Bapak Ibu kita harus banyak protein. Kita tadi latihan otot itu sama saja merobek otot. Gitu. Kita latihan otot tadi, otot kita tuh sobek. Sobek dia. Tapi ketika dia regenerasi jadi baru lagi, dia lebih bagus. Misalnya otot kita segini, gitu. Dilatih tadi, jadi segini. Lo kan sobek dia. Merowek gini. Nanti waktu regenerasi, dia bentuknya segini. Nggak balik sini. Bentuknya segini. Lah, untuk mempercepat regenerasi tadi, kita butuh protein. Makanya orang kalau latihan ototnya semakin gede. Karena apa? Disobek-sobek, ditarik-tarik gini. Dan nanti waktu regenerasi ini kejahit tadi bolong-bolongannya. Lewat protein tadi. Kalau karbo itu hanya nambah energi. Makanya anak-anak dhewe nek pengen polahe ora usah kakean. Mame aja kokean sego. Mame kokean sego ora gelem meneng, tapi nek kon sinau ngantukan. Itu karena kokean sego karo mie, gula, minuman kemasan. Iya jadi hyper, dikon meneng ra gelem kon sinau ngantuk lho. Kayak gitu. Nah, banyakin protein. Anak saya juga gitu. Segone sithik ae, iwake sing akeh ono gitu. Nah, ikannya dibanyain, telurnya banyain, nasinya dikit aja. Gitu. Lah. Jadi kita dapat insight. Tadi Bu Kasun nggih. Bu Kasun minta maaf karena yang hadir segini ini sudah cukup. Karena ilmu itu nanti akan menyebar. Ya, ini sudah cukup sekali. Tadi aku dapat materi dari Pak dosen ngene-ngene kan akhirnya tersebar. Kita nggak perlu langsung yang banyak. Kecil-kecil tapi tersebar. Nah, ngoten mawon. Oke, ada yang ditanyakan?
Mahasiswa ada yang ditanyakan? Sudah? Ini juga bisa diterapkan ke kehidupannya mahasiswa ya. Belum tentu adik-adik mahasiswanya juga. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga materi dari saya memberikan pencerahan baru, pengetahuan baru, bahkan mungkin hiburan yang baru. Saya kalau ada